Sahabat Jubir, selamat datang di Inspirasi. Inspirasi, aksi, dan interaksi Kantor Jubir Presiden Republik Indonesia. Oke. Mari. Ya, tadi kan kita sudah sempat ngobrol ya Pak ya, seputar tentang kelembagaan juru bicara presiden. Iya, tentunya di sini kita akan membahas seputar adaptasi kebiasaan baru nih Mbak Maya nih. Apalagi kan di tengah kondisi COVID-19 ini, Mbak Maya ini kan, Bunda Maya ini kan memiliki berbagai macam bisnis yang ada. Jadi selain pekerja seni, pastinya kan pemasukan juga akan ada perubahan nggak sih Mbak di tengah kondisi COVID-19 ini? Yang diharapkan bisa berubah kembali, tapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan tentunya ya. Karena memang kayak di klinik saya tuh dokter kan mau nggak mau dia langsung face to face terhadap pasien. Jadi ya kita provide alat perlindungan dirinya untuk ke pasien supaya pasien nyaman datang ke tempat klinik ya kan. Jadi benar-benar ada beberapa yang sudah buka tapi tetap harus pakai protokol kesehatan. Tapi ada misalnya seperti yang saya punya klub joget Pak, disco gitu ya. Oh gitu ya. Itu belum saya belum ada buka karena memang itu akan mengumpulkan kerumunan ya gitu. Tapi kalau yang satu-satu seperti dokter udah saya mulai buka gitu. Jadi tetap di dalam adaptasi kebiasaan baru tetap mudah-mudahan bisa terus berjalan gitu. Betul, dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya. Kalau dari sisi pekerja seninya Mbak Maya sendiri nih, dari sisi pekerja seni itu kan pasti kan kalau misalkan mungkin ingin menyanyi atau apa kan nggak bisa dilakukan secara live dong. Betul. Ada kegiatan lain nggak sih? Ya paling tidak sekarang kita seniman-seniman ini mulai melakukan kegiatan dengan live streaming lewat YouTube ya. Jadi betul. disitulah kita bisa mencari duitnya di situ. Jadi ada kita bisa memonetisasi iklan-iklannya kan. Betul. Mau nggak mau sekarang kita menggunakan online semua yang jalan gitu. Betul. Maya malah punya YouTube kan sekarang. Ya betul. YouTube juga betul. Nah, kalau dari sisi Pak Fajro sendiri nih, dari sisi pemerintah nih Pak, apa sih pengaruhnya dan juga efek yang dirasakan dari kesehatan dan juga makroekonomi negara ini? Oke, baik. Pertama, terima kasih banyak nih atas nama pemerintah, atas nama Presiden Joko Widodo kepada pekerja seni, kemudian juga sebenarnya ini kan relawan nih, aktivis ya terkait dengan penyediaan APD ya. APD ya. Saya mengikuti di media sosialnya dari Sabang sampai Merauke juga. Jadi ini betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden. Semua orang kita berada dalam satu kapal yang sama. Betul. Semua orang saling membantu. Satu orang kena akan kena yang lain juga. Nah, jadi atas nama Presiden Republik Indonesia kita mengucapkan terima kasih kepada Mbak Maya. Siapa lagi? Keti Sarun. Keti Sarun ya, geng saya, geng tempe ada Aming, Teku Zaki, ada Edrik Chandra, macam-macam Pak. Jadi satu grup ini banyak banget. Dan itu sampai Papua yang Pak Mas Rudi juga kan. Mas Rudi betul. Nah, jadi Mbak Maya dengan teman-temannya, teman-teman baiknya selain juga berbisnis, tetapi juga ikut aktif di dalam pencegahan COVID-19. Berarti kan sesuai dengan keinginannya pemerintah mengintegrasikan pencegahan COVID-19 sekaligus menjalankan kehidupan bisnis, terutama untuk teman-teman di kalangan seniman. Betul. Kalau dari sisi kesehatan kita sendiri nih Pak Fajrul, sebenarnya sih apa sih yang sudah dilakukan pemerintah? Karena supaya ini juga bisa menginformasikan masyarakat juga nih, karena kan masyarakat terlepas kan selalu menyudutkan dan juga menyalahkan apa nih peran pemerintah, kenapa semakin meningkat. Boleh nggak sih Bapak Fajrul jelaskan juga kepada teman-teman kita yang menonton Inspirasi ini apa saja sudah dilakukan, tapi kenapa masih semakin meningkat jumlah dari COVID-19 di Indonesia seperti itu, dan apa nih next step yang akan dilakukan pemerintah khususnya Bapak Jokowi untuk lebih menurunkan angka COVID-19 ini? Sebenarnya kan ada dua kebijakan langsung dari Presiden menangani COVID ini. Di awal ketika sejak dari Wuhan sampai kemudian penjemputan warga negara Indonesia yang ada tadinya di Wuhan, Hubei, kemudian termasuk juga yang di Yokohama atau di kapal World Dream. Itu tahap pertama. Baru kemudian di periode kedua ketika COVID mulai kena Indonesia, tanggal 2 Maret tepatnya. Itu yang pertama yang kita ingat kepada 2 orang yang dari Depok itu ya. Nah dari sejak itu sampai sekarang ini
pemerintah tegas mengubah langsung presiden memprioritaskan, yaitu yang pertama untuk Kabinet Indonesia Maju menangani kesehatan COVID-19, kemudian yang kedua jaring pengaman sosial, yang ketiga pemulihan ekonomi nasional. Terus sampai hari ini lalu dibentuk yang terakhir, sebelumnya adalah gugus tugas yang dipimpin Pak Gatjen Doni Munardo, itu beliau yang langsung menangani tentang COVID-19 di Indonesia. Kemudian Presiden melihat bahwa kita selain menangani COVID juga harus memulihkan ekonomi. Lalu dibentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Ketua Pelaksananya Pak Erick Pak Erick Thohir BUMN. Nah hari ini nih menarik, Presiden kan ke Bandung sekarang akan melihat bagaimana Bio Farma, salah satu BUMN kita, kemudian akan melakukan uji coba terhadap vaksin COVID-19. Mudah-mudahan ini Bunda Maya kabar baik kalau bisa segera berhasil, dan ini berarti kita mudah-mudahan COVID-19 ini tidak lagi menjadi penyakit yang menakutkan. Betul. Tetapi dari sekarang pemulihan ekonomi termasuk dari teman-teman para pelaku bisnis, seniman itu bisa berjalan. Jadi ini masa persiapan yang luar biasa. Betul. Yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Maya atas Sama-sama, nama Pak. pemerintah sama Presiden, karena itulah yang diharapkan oleh pemerintah. Tapi mungkin ini masih banyak nih Mbak Maya dan juga Pak Fajrul, sahabat inspirasi tuh yang pengen tahu nih apa saja sih yang dilakukan oleh Mbak Maya dan juga timnya selain memberikan APD, dan juga kenapa mau melakukan hal itu gitu loh. Saya pikir itu natural banget ya, ketika kalau sehari-harinya kita di satu geng ini kan sehari-harinya pasti udah terbiasa dengan membantu sesama. Apakah itu membantu saudara, apakah itu membantu tetangga, apakah itu membantu apapun. Tapi ketika ini hal COVID ini menyerang kita semua satu dunia, kita langsung berasa banget impact-nya ya. Terus kemudian banyak komentar-komentar di Instagram bahwa orang lagi sulit ini, lagi sulit ini, lagi sulit ini. Terus kita benar-benar yang kenapa nggak kita bikin sebuah donasi gitu kan ya. Akhirnya bener tuh kita bikin, dan itu ternyata ngebantu banget pada saat sampai ada statement begini, mohon maaf Pak ya, Bunda Maya 1, pemerintah 0. Sampai aku pertama itu bukan lomba, ini kan bener-bener kita cepat-cepatan ngebantu untuk mereka-mereka yang memang belum dapat gitu kan, karena ini kan hal yang baru ya. Jadi benar-benar akhirnya kita sampai ke berapa ratus rumah sakit, dan alhamdulillah walaupun dengan perjuangannya, walaupun sempat dimaki-maki oleh orang lain, banyak juga dianggap, mohon maaf saya juga dianggap bahasa pemerintah, padahal kita benar-benar tulus ngebantu untuk rakyat Indonesia. Tapi akhirnya ya udah, alhamdulillah sih semuanya bisa nggak semua bisa dibantu, tapi paling tidak kita bisa membantu apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat Indonesia, untuk negara Indonesia gitu. Ya, karena memang satu orang terkena 297 juta orang ya. Ya karena kata Mbak Maya, Bunda Maya tadi, ini satu perahu, nggak ada seorang pun yang kebal ya Mbak Maya. Iya. Penyanyi pasti kena, semua. Perempuan kena, semua yang kena. Orang kaya kena, yang miskin kena, semuanya kena. Kalau menyangkut pauti topik kita nih saat ini inspirasi, bahwa dengan tema 17-an juga nih Hari Kemerdekaan Indonesia, bangkit untuk Indonesia maju dengan adaptasi kebiasaan baru. Iya. Apa sih Pak Fajrul nih dari sisi pemerintah nih yang membedakan HUT kemerdekaan RI sebelum pandemik dengan saat pandemik nanti nih? Tentu nanti pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak ada kegiatan yang seperti tahun sebelumnya. Tetapi tahun ini siapapun yang ingin ikut merayakan 17 Agustus 1945 yang ada di istana bisa masuk ke dalam pandang istana.go.id. Itu diharapkan ada 17.845 peserta upacara online seluruh ya, Pak? Indonesia upacara secara online, dan mulai sekarang sudah bisa dimasuk dalam di dalam website tersebut seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan melibatkan seperti ini, kita selain juga bersama-sama ikut merayakan ulang tahun kemerdekaan RI ke-75 dengan tema Bangkit untuk Indonesia Maju, tetapi juga bersama-sama menyatukan semacam semangat sebagai geng tadi, seperti geng Indonesia, yaitu bahwa kita betul-betul siap melawan yang namanya COVID-19, tetapi sekaligus juga menyelamatkan kehidupan kita. Jadi jangan lupa nanti bisa masuk ke website kita gitu, Pandang Istana. Informasinya ada di
Instagramnya Pak Fajul juga Ya, ya, dan ada. juga dari Instagramnya Jubir Presiden. Jadi bisa dicek nih yang mau ikutan upacara online, nggak bisa di kantor atau di rumah juga bisa langsung nonton Istana Negara, nama Pandang Istana ya Pak ya. Istana. Nah kalau untuk Mbak Maya sendiri nih, 17-an mungkin tahun-tahun sebelumnya ada acara kumpul-kumpul, mungkin bikin lomba-lomba dengan keluarga dan lainnya. Kalau 17-an tahun ini ngapain nih? Ya pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa Aku juga nontonin yang tadi di online Pandang Istana. Makanya kan di rumah sambil makan-makan keluarga gitu kan. Karena sekarang semua kan serba online, jadi kita bisa Iya, betul. langsung klik Iya. linknya nonton. Mau nggak mau seperti itu aja, karena kita nggak bisa kumpul-kumpul gitu. Kalau ini Mbak, mungkin ini kan dari sisi Mbak Maya dan juga Pak Fajri dari sisi pemerintah nih ya, kan usia yang atas gitu. Mbak Maya dengan anak-anaknya nih di kaum millennials nih, menginfluence anak-anaknya Mbak Maya dan juga yang pastinya teman-temannya mereka gitu kan. Karena kan cenderung nih anak-anak muda tuh masih nggak terlalu dengan protokol kesehatan atau enggak adaptasi kebiasaan baru, masih sering ke mall atau Banget mungkin itu sih. nongkrong-nongkrong, apakah itu untuk kebutuhan konten dia kan walaupun sebenarnya coffee shop atau kafe-kafe sekarang sudah harus mencanangkan adaptasi kebiasaan baru. Mbaknya memberikan edukasi kepada anak-anaknya seperti apa Mbak? Ya kebetulan kita, kalau saya kan ada rapid ya, jadi kadang-kadang kita bawa rapid sendiri di rumah gitu. Oke. Kita mau bikin konten, rapid dulu gitu kan, udah aman, udah aman gitu. Kita bisa kerja gitu kan. Iya. Tapi emang anak-anak zaman sekarang itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Jadi kadang-kadang lupa kalau dia tuh ada COVID, kadang-kadang ingat kalau kita udah teriak-teriak, kadang-kadang juga nggak direken. Bener-bener yang, hei ini jaga jarak gini. Kayak masih gampangin banget, tapi itu memang itu tugas kita semua untuk terus mengingatkan kepada ya anak-anak, kepada teman-temannya supaya ini loh masih ada COVID, kalian tetap harus takut. Biar gimana pun ini belum hilang, belum ada vaksinnya, jadi jangan dianggap normal gitu loh. Bahkan tidak hanya Indonesia saja, ini seluruh dunia udah semakin meningkat seperti itu ya. Oke, dan ini nih, ada topik yang menarik nih terkait dari COVID-19. Dimana kan ada yang beberapa orang ataupun saya kalau nyebut oknum agak-agak kasar ya kali kata-katanya. Mungkin lebih gini, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan teori konspirasi dari pemerintah dan juga ini bisa dijadikan bisnis atau ladang ketakutan nih. Pak Fajrul dari sisi pemerintah tuh seperti apa menanggapinya, dan juga Mbak Maya mungkin dari sisi seorang public figure nih seperti apa sih menanggapinya? Karena kan yang bicara ini kan atau yang menanggapi ini kan tidak hanya dari masyarakat biasa, tapi juga ada kalangan-kalangan pekerja seni juga yang menyatakan hal seperti ini. Kalau dari sisi pemerintah kan, pemerintah dari sejak awal, sejak membentuk gugus tugas untuk membicarakan COVID itu langsung menyediakan ahlinya, yaitu waktu itu Pak Yuryanto, seorang dokter, dibantu juga oleh Dr. Reisa. Nah kemudian sekarang diganti dengan satuan tugas yang menyampaikan tentang COVID-19 itu Profesor Wiku, yaitu Ketua Dewan Pakar. Jadi pemerintah itu mengharapkan masyarakat mendapatkan informasi tunggal dan benar dari ahlinya. Jadi pesan pemerintah itu pasti cari informasi dari ahlinya, kan kemudian dari lembaga yang memang ditugaskan. Kalau sebelumnya adalah lembaga gugus tugas, sekarang lembaganya namanya Komite Pemulihan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah Pak Erick Thohir. Jadi kalau mencari informasi betul-betul cari kepada ahlinya. Kemudian yang kedua, kepada lembaga yang resmi. Jangan percaya kepada yang di luar tersebut. Seperti itu. Pemerintah menghimbaunya seperti itu. Oke. Kalau dari Mbak Maya sendiri menanggapi hal seperti itu, karena kan yang tadi saya sampaikan kan, yang memberikan statement seperti itu kan tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga seorang influencer dan juga mungkin bekerja seni juga seperti itu. Bagaimana Mbak Maya menanggapi? Ya, memang kita dalam sebagai seseorang yang mempunyai media platform yang didengar banyak orang, seharusnya kita benar-benar harus hati-hati banget menyampaikan sebuah berita. Jangan sampai berita yang cuma separuh tapi kita sampaikan, karena ini apa yang kita omongin kadang-kadang banyak yang percaya kan. Betul. Jadi benar-benar sebelum kita bicara itu harusnya kita memakai data yang benar-benar akurat dari para ahli. Jadi jangan sampai kita asal nyablak mentang-mentang pengen ngejar rating, ngejar trending, ngejar konten, kita nggak ngecek data keakuratan. Nah, jadi benar-benar kita sebagai pekerja seni atau influencer ini harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan
apapun yang kita sampaikan harus datanya dari mana. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi jangan sampai kita menyesatkan pecinta kita atau misalnya followers kita, jangan sampai tersesat karena omongan kita. Itu aja sih yang paling penting. Ya, memang Ya, apa yang pasti. dikatakan Mbak Maya kan langsung pasti dipercaya oleh para followernya. Betul, iya, betul. Apalagi kalau followernya bisa 10, 20, Betul. 30 juta Betul. seperti itu. Betul. Tapi kalau bicara tentang musik, tanya Mbak Maya. Iya, Jangan iya, tanya iya. saya, jangan tanya Prokuiku. Betul, Salah betul. pasti. Iya betul. Jadi semuanya harus sesuai dengan ahlinya dan kalau saya harus lebih tambah lagi data Pak. Jadi ini datanya dari mana? Dapat dari mana? Jangan sampai aku ngarang loh ini ya. Datanya dari sini. Oke, good. Jadi sebelum disampaikan harus dicari dulu Harus datanya disaring. Pak, ya, Iya, pastinya, iya. dan Disaring dulu, baru disaring. Betul, Iya, betul. Disaring dulu. Disaring dulu Saring baru dan disaring. disaring. Yang pasti juga teman-teman sahabat Jubir itu juga harus bisa memilah-milah nih berita, tidak boleh langsung percaya gitu aja. Tetap harus melihat data yang ada dan juga statement pemerintah, dan pastinya adalah kita harus lebih cerdas ya Mbak ya, apalagi kan ini dunia platform online dan Iya. juga sosial media ya, apalagi anak-anak millennials nih yang sekarang juga lebih kritis, lebih mengkritisi pemerintah juga nih Pak pastinya. Betul nih. pasti. Dan Cerdas juga- digital itu penting. Betul. banget. Betul, ya, betul, Digital. betul. Jangan Betul, asal sampai ada bacot world. Jangan asal ngebacot aja Iya, gitu. benar-benar. Iya, makanya kan sekarang ada istilah katanya ada yang pandemik COVID-19, ada infodemik. Jadi informasi pandemik yang merusak, yang sampai kemudian isunya yang bisa menyesatkan pada masyarakat kan, seperti itu. Iya. Baik, Pak Fajri nih, menyangkut tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Iya. lagi nih. Kan pemerintah kan sudah menginformasikan terkait jangan lupa pasang bendera tanggal Iya, mulai dari 1 Agustus. betul. Apalagi sih Pak yang ingin Dari disampaikan 1 masyarakat? Agustus sampai dengan 31 Agustus Ya. setiap orang, setiap rumah di 267 juta ini kalau bisa sih setiap orang memasang bendera merah putih. Kan supaya bisa merasakan bagaimana merah putih dan kemerdekaan itu ada di hari ke-75. Kan ini luar biasa. Kemudian yang kedua, untuk bisa ikut juga bisa ikut bersama secara virtual melalui yang pandang istana tadi. Yang lain adalah lebih banyak sebenarnya kegiatannya memang terbatas dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi tetap sih masyarakat boleh sebenarnya melaksanakan, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, karena itu yang bisa sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Dan juga ada informasi nih ya Pak ya, pada tanggal 17 Agustus juga dilakukan sikap sempurna pada pukul 10 Ya. lewat 17 ya Pak ya, selama 3 menit ya Pak Selama ya. 3 menit itu salah satu juga, jadi kita merasakan bersama-sama sebagai satu bangsa. Ini luar biasa ya, di dalam masa COVID-19 musuhnya nggak kelihatan Mbak Maya. Nggak kelihatan. Kalau dulu di Surabaya Iya. kan tempatnya Mbak Maya, hometownnya, Jelas musuhnya ada, kelihatan. iya. Ini kalau ada kelihatan kita gebukin nih Iya. Mbak Maya COVID ini. Ini mudah. Kalau dulu mudah ya, sekarang nggak mudah gitu. Sekarang nggak mudah. Dan kemudian dia menyerang kita. Nah, tetapi dalam kondisi seperti ini diharapkan memang resilient atau ketangguhan kita tetap muncul gitu ya. Oke. Kalau seperti Bunda Maya kan ketangguhan sebagai artis, ketangguhan sebagai pengusaha, sebagai wanita, terus apa lagi nih Mbak Maya? Aduh, saya nggak bisa. Yang menilai orang lain ya Pak ya. Sebagai relawan kan gitu, Betul, sebagai betul. relawan. Tapi saya amazed dan takjub juga sih dengan apa yang dilakukan Mbak Maya dan juga teman-teman ya. Maksudnya nggak nyangka bahwa itu bisa dilakukan hampir di seluruh Indonesia ya Mbak Maya. Iya. Dan dalam waktu yang singkat. Dan dalam waktu yang Cepat singkat, gitu. betul. Cepat kita timnya tuh tiba-tiba dadakan dan langsung tiba-tiba kita buka relawan siapa aja yang bisa berangkat. Itu benar-benar kita itu stresnya setengah mati sih, karena kita berhadapan dengan para dokter yang telepon yang menceritakan gimana detailnya di rumah sakit, mereka tidak punya alat perlindungan diri, dan itu benar-benar aku juga dengarnya stres dan aku pengen nangis. Dan aduh, pokoknya waktu itu benar-benar nightmare banget dan sampai jerawatan muka gara-gara ngurusin para dokter itu Pak ya. Jadi sampai ikut stres, daripada akhirnya ya udahlah kita lempar sini sana sini, mana yang didulukan, mana yang Jakarta dulu, mana yang hitam, mana yang merah gitu. Jadi benar-benar, tapi top sih relawan yang bekerja. Sampai sekarang tetap berjalan. Sudah ditutup Pak. Sudah sekarang ditutup ya. ya sekarang ya. Berarti sebenarnya jiwa sosial dan juga jiwa relawan masyarakat Indonesia tuh cukup besar ya Pak ya, Betul. juga Mama ya. Cuma memang kita juga bisa menginfluence teman-teman semua nih, sahabat-sahabat Jubir di rumah yang juga menonton YouTube channel ini, dimana untuk membantu sesama itu nggak harus dalam jumlah ataupun biaya ataupun uang yang besar gitu. Dengan mengingatkan pakai masker jangan lupa, itu juga udah sangat membantu sekali ya Pak ya. Atau mungkin juga jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan
mungkin bisa diusahakan juga untuk tidak berkerumun ya Pak ya, dan juga betul. Bapak ya. Nah, Pak Fajrul nih, saya juga mau ada pertanyaan nih Pak. Ini banyak banget yang mau tahu nih, Bapak sebagai seorang juru bicara Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Presiden ataupun yang sempat disampaikan lewat Bapak gitu untuk masyarakat, tentunya menghadapi COVID-19 ini dan juga di tengah pandemi COVID-19 untuk adaptasi kebiasaan baru. Yang selalu diulangi oleh Presiden Joko Widodo, tidak pernah lelahnya berhadapan dengan wartawan, kepada siapapun bertemu langsung atau tidak, itu pasti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan. Kemudian yang kelima itu adalah menjaga kesehatan, hidup, pola hidup bersih dan sehat itu. Nah kemudian yang lain adalah beliau mengatakan agar kita tetap bisa berkarya, tetap produktif, tetapi aman COVID-19. Apalagi misalnya nanti kan bulan Desember ada pilkada misalnya gitu. Beliau mengatakan tetap jujur, tetap jurdil, tetapi aman COVID-19. Jadi apapun yang kita kerjakan, produktif, apapun karya kita, siapapun, apapun profesi kita, tetap dikerjakan sebaik-baiknya, tetapi tetap perhatikan protokol kesehatan. Nah itu yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Karena beliau kan memang terikat untuk menjalankan perintah Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia itu. Jadi itu memang harus beliau jalankan. Dan mudah-mudahan kehadiran Presiden sebagai pemimpin bisa menemani. Kan di dalam keadaan sulit orang sering merasa sendirian ya Bunda Maya. Betul. Nah kalau ada pemimpinnya hadir, termasuk Bunda Maya juga sebagai pesohor, tiba-tiba hadir bertemu dengan orang-orang yang terkena COVID atau membutuhkan APD, orang merasa saya tidak sendirian. Mari kita bersama-sama. Saya pikir begitu ya Mbak Maya. Betul. Selalu bersama-sama menghadapi. Bahkan saya juga waktu itu terjun bagi-bagi sembako langsung ke orang-orang. Iya. Nggak takut waktu itu? Saya udah peralatannya lengkap banget, sarung tangannya, peralatan perangnya udah lengkap ya Mbak. Terus saya berapa kali gini langsung ganti lagi, buang lagi, pakai lagi gitu, bener-bener yang. Tapi ya gimana, itu kan ada keindahan tersendiri atau bukan kenikmatan ya, apa ya, kebahagiaan tersendiri bahwa kita bisa membantu orang-orang yang benar-benar terdampak dan kita bahagia banget pada saat itu, terharu banget apa, benar-benar yang wow, ternyata kita bisa membantu itu luar biasa banget gitu. Betul, tidak disangka ya, kondisinya tidak disangka, tapi kemudian kita dengan segala kemampuan, apapun kemampuan kita bisa membantu. Cuma sebenarnya boleh tanya sama Mbak Bunda Maya, Bunda, dalam kondisi bisnis begitu ya, saya dengar kan tetap bisnisnya tetap jalan, tapi tetap juga karyawannya tetap bersama-sama ya, Bunda Maya. Itu bagaimana ya cara ada beberapa pekerjaan yang memang harus ditutup dan itu kita harus subsidi ya. Ada beberapa pekerjaan yang misalnya kalau pekerjaan online alhamdulillah Pak tetap jalan ya. Jalan stabil. Yang ditutup itu adalah mereka yang misalnya di toko atau misalnya di klinik atau misalnya karaoke itu ditutup semua. Jadi benar-benar yang tidak terdampak adalah online gitu aja dah. Di luar itu terdampak semua. Tapi ya kita harus pandai-pandai untuk mengatur keuangan bahwa kita kira-kira gaji dikurangin sedikit ya, kita sama-sama yuk bersama-sama gitu loh. Jadi dan mereka bersedia ya? Bersedia, karena kita juga memberikan contoh bahwa aku nggak terima gaji gitu. Aku nggak usah digaji, yang penting kalian tetap harus bisa gini, tetap jalan, tetap terima gaji, tapi mohon pengertian sedikit, dikurangi sedikit lah gitu loh. Mereka mau. Alhamdulillah, walaupun sempat drama tapi mereka akhirnya mengerti bahwa ayo kita sama-sama daripada kita nggak dapat apa-apa, mendingan yuk kita bareng kemana. Tapi sekarang udah normal lagi. Sekarang di kondisi adaptasi kebiasaan baru itu sudah bisa berjalan dengan normal ya Mbak ya berarti ya? Yang untuk beberapa belum semuanya belum. Oke. Ya pemerintah juga berusaha banyak nih Bunda Maya, misalnya untuk mereka yang berpenghasilan 5 juta ke bawah, pemerintah akan memberikan dana gitu lah langsung kepada mereka yang penghasilan 5 juta ke bawah, itu sekitar yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 13 juta. Kita berharap mereka nanti bisa belanja, mungkin di tempat Bunda Maya juga nanti, atau di tempat Ari Raso ya. Ada Lasomai kan? Lasomai. Aku nonton yang Bunda Maya bisa belanja. Kemudian ada gaji ke-13 pegawai negeri nih, 28,5 triliun untuk semua pegawai ASN, TNI segala macam. Cukup banyak yang pemerintah akan memberikan. Luar biasa sih.
harus banyak dipotong-potong Harus dipotong-potong. bayarin masyarakat ini juga. saya jalan semua rodanya kan Nah, begitu dan ya. mudah-mudahan dengan banyaknya dana yang muncul ke masyarakat, UMKM juga dapat, pegawai negeri dapat, kemudian yang masyarakat yang 5 juta ke bawah dapat, mereka mudah-mudahan bisa menghidupkan perekonomian kembali, sehingga Bunda Maya sebagai pebisnis dengan banyak teman-teman yang lain para pebisnis baik UMKM maupun yang besar bisa ada yang beli, Betul. bisa jalan. Iya. Ini momen yang tepat banget nih, mengundang seorang Maya Estianty sebagai warga negara Indonesia, pelaku bisnis pula dan juga pekerja seni, bertemu langsung dengan Pak Fajrul Rahman dari sisi pemerintah nih. Ya. Apa sih harapannya Mbak Maya, harapan seorang Bunda Maya Estianty ini kepada pemerintah khususnya ke depan nih tentang COVID-19 ini? Pasti kan berharapnya kan mungkin ya please tolong turunin supaya ya serius sih kan pekerja bisnis kan juga harus menjalankan bisnis ya. Apa yang diharapkan dari Mbak Maya? Ya kalau kita sih semuanya berharap mudah-mudahan aturan yang tadinya mungkin harus semuanya baku nih, harus ada aturan begini dan keribetan aturan itu ya. Dipermudah semua supaya kayak misalnya izin membuat sebuah usaha baru gitu, misalnya izin PIRT kayak izin apapun segala macam, banyak pengusaha-pengusaha yang sekarang ini banyak orang-orang yang tiba-tiba yang tadinya tidak berusaha tiba-tiba beralih berdagang, dagang snack, dagang ini, dan itu harus izin semua kan Pak. Nah itu menurut saya sih lebih dipermudah lagi aturannya supaya, karena semua orang ini sekarang bingung mau ngapain, akhirnya ayo kita berdagang. Tapi berdagang ini kan butuh aturan, butuh izin, Nah itu aturannya lebih dipermudah lagi untuk masyarakat sih gitu. Itu memang sesuai dengan ini panca kerjanya Pak Jokowi kan, melakukan penyederhanaan birokrasi, kemudian penyederhanaan juga pada birokrasinya. Peraturannya disederhanakan, kemudian birokrasinya juga disederhanakan. Selain Presiden kan pengen mendorong terus yang namanya SDM, infrastruktur, dan untuk transformasi ekonomi yang sekarang ini. Presiden berpihak pada masyarakat kecil, Presiden berpihak kepada pengusaha UMKM, dan Presiden juga mencoba memberikan jalan supaya pengusaha-pengusaha seperti Mbak Maya dengan teman-temannya itu bisnisnya tetap berjalan. Betul. Karena APBN itu kan Mbak Maya cuma sekitar 15% aja bisa mendorong ekonomi. 85% itu ya seperti Mbak Maya dan kawan-kawan. Pebisnis itulah yang sebenarnya menggerakkan Indonesia ini. Gitu ya? Ada ekonomi. APBN itu cuma 15% saja kemampuan dorongnya terhadap perekonomian. Jadi Mbak Maya dengan teman-temannya para pengusaha seperti sampai ke pengusaha kecil, bayangkan UMKM yang jumlahnya hampir 116 juta itu orang yang bekerja di sana, itu sumbangannya sama kue nasional itu Mbak Maya hampir 61%. Dari pajak ya? Dari semua kegiatan bisnisnya mereka. Jadi yang membantu Indonesia itu adalah para pengusaha, baik besar, kecil, menengah, mikro, sampai sekarang ada istilahnya pengusaha nano. Apa itu Pak? Yang kecil lagi di bawah mikro. Oh, ada di bawah. Yang mungkin modalnya cuma 100.000 per hari. Iya. Dan terakhir kan Presiden misalnya mengundang ke sini, ke istana ada sekitar 260 orang UMKM, langsung diberi dana 202,4 juta, itu nanti sama dengan 12 juta orang. Jadi diberi modal kerja supaya tumbuh. Karena Presiden percaya pengusahalah yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Betul. Pemerintah hanya dapat 15% kemampuan. Iya. Nah, jadi jangan terlalu pemerintah itu bisa memberikan aturan, tetapi yang tetap bergerak adalah pelaku usaha seperti Mbak Maya dan teman-teman. Jadi harapan kami pada Mbak Maya dan kawan-kawan. Iya. Yang terakhir nih untuk sahabat Jubir yang menonton YouTube channel ini, mau dong disampaikan pesan-pesan kepada teman-teman di rumah nih Mbak Maya dan juga Pak Fajrul untuk mereka khususnya untuk adaptasi kebiasaan baru. Silakan, boleh Pak Fajrul dulu, boleh Mbak Maya dulu. Oh, saya duluan ya. Boleh, silakan. Oke, saya sekali lagi mengulangi saja apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Jangan lupa 4M+1, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang kelima yaitu menjaga kesehatan, hidup sehat dan hidup bersih. Dan terakhir sesuai dengan tema dari 17 Agustus 45 yaitu bangga buatan Indonesia, beli buatan Indonesia, dan kemudian bangkit untuk Indonesia maju. Jadi kita sama-sama bekerja sama, insya Allah kita akan 2045 rencananya Indonesia akan menjadi 5 besar negara perekonomian di dunia.
Amin. rencananya. Amin. Amin. Kita Diaminkan aja. Lihat yang baik tuh Pak ya. Ya, untuk Mbak Mai sendiri nih, apa yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat jubiler di rumah? Yang pasti jangan pernah menganggap ini sebuah penyakit yang enteng, karena kita sekarang berhadapan dengan orang-orang yang tanpa gejala, yang nggak kelihatan bahwa dia sakit, tapi justru itu menulari kita. Jadi minta teman-teman yang di rumah tetap yang sudah disampaikan dari 4M+1 ya, dilaksanakan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap kita harus kasih tahu ke anak-anak kita juga bahwa jangan pernah menganggap enteng COVID-19 sebelum ada vaksinnya, karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan terkena, dan ini bukan penyakit yang main-main. Jangan menganggap enteng, jangan meremehkan lah gitu. Tetap kita ingat bahwa ini ada musuh yang tidak kelihatan yang harus kita lawan bersama-sama. Baik. Betul. Merdeka atau mati. Merdeka. Ya, terima kasih Mbak Mai Estianti untuk hadirnya di Sama-sama. sini. Terima kasih Pak Terima kasih Fajrul banyak. juga Terima kasih, dari Bunda. pemerintah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, sahabat Jubir, itu tadi bincang kita dengan Mbak Maya Estianti dan juga Bang Fajrul Rahman seputar bangkit untuk Indonesia maju di tengah adaptasi kebiasaan baru. Dan nanti kita juga akan mendengarkan kampanye adaptasi kebiasaan baru dari Dr. Risa selaku Duta Adaptasi Kebiasaan Baru gugus tugas COVID-19.